Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Agropolitan Televisi dimanapun Anda berada. Dialog kebangsaan dan keagamaan hadir kembali menjumpai Anda bersama saya Elfrina Rahma. Pemirsa, hari ini saya sudah berada di Taman Rekreasi Sengkaling UMM ya. Hari ini kita mau ngobrolin mengenai generasi yang beretika. Kenapa itu dianggap perlu dan ada urgensinya sekali untuk hari ini ya di tahun 2025 ini, karena saya sebagai generasi muda juga merasa bahwa ada banyak sekali faktor pengaruh di luar sana ya, utamanya adalah media sosial, digitalisasi. Kita merasa banyak sekali konsumsi informasi yang kemudian itu kita menjadi gagap. Ada juga pula pengaruh sosial. Nah, generasi beretika ini hari ini bagaimana kita sebagai generasi muda ini untuk menuju ke sana? Saya sudah bersama dengan Profesor Ato Miftahul Huda dan juga Profesor Ribut Wahyu Erianti yang hari ini kita belajar bersama mengenai menumbuhkan generasi beretika, literasi etis di ruang kelas. Saya perkenalkan dulu ya untuk Anda, narasumber saya di samping saya ada Profesor Dr. Ato Miftahul Huda MPD. Beliau adalah seorang Ketua Dewan Pendidikan Kota Batu, Kaprodi Magister Pendidikan Biologi UMM, juga dosen pendidikan biologi di S1 dan juga S2, serta S3 di program Doktor Pendidikan. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Ato sehat, Prof, hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Narasumber baru untuk diskusi kebangsaan dan juga keagamaan ya, wajah-wajah baru. Di samping Prof Ato ada Profesor Dr. Ribut Wahyu Erianti MPD. Beliau adalah anggota Dewan Guru Besar UMM serta Kaprodi Doktor Pendidikan. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof Ribut. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa, cantik sekali. Terima kasih ya Prof hari ini hadir di program diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Temanya adalah menumbuhkan generasi beretika, literasi etis di ruang kelas. Saya ingin pertama ke Prof Ato dulu untuk menjelaskan seberapa penting kemudian hari ini kita bahas mengenai generasi beretika, karena di opening tadi saya bilang konsumsi informasi di media sosial atau digitalisasi itu sungguh ekstrim ya Prof. Sekarang tuh kayaknya gelombangnya besar banget, sehingga saya sebagai generasi muda ini sejatinya gagap Prof. Nah kalau kita lihat di TikTok gitu ya, anak-anak kecil masih generasi alfa ya, masih SD gitu, banyak sekali yang berucap kata-kata yang tidak pantas ya, yang tidak semestinya. Nah seperti itu. Kalau Prof Ato sendiri melihatnya seperti apa Prof? Oke, terima kasih Mbak El. Pemirsa yang budiman, problem besar yang hari ini kita hadapi terutama bangsa Indonesia, bahkan dalam eskalasi global itu negara-negara di dunia, itu adalah persoalan etika. Apalagi tadi Mbak El mengkaitkan dengan media sosial. Media sosial itu kan dunia besar. Betul. Yang ada pintu masuknya menurut saya. Pintu masuknya ya Pak di alat-alat digitalisasi. Tetapi begitu kita masuk itu tidak ada filternya. Filternya itu adalah dari masing-masing pribadi. Sehingga kalau hari ini persoalan-persoalan yang dihadapi generasi muda itu berkaitan dengan persoalan etika, berarti ada problem etika. Lah, dengan ini bagaimana generasi ke depan itu supaya beretika? Maka generasi ke depan supaya beretika itu salah satu pintu masuk yang bisa dilakukan adalah melalui ruang kelas tadi, dengan ditumbuhkan literasi etisnya. Nah, kurang lebih seperti itu sebagai pengantar Mbak El. Ditumbuhkan di ruang kelas. Berarti ada pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah, mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai dengan pendidikan tinggi. Sehingga skala kecil ini, kenapa generasi itu berarti kan individu-individu yang ke depan itu akan memegang tampuk kepemimpinan di negara kita. Jadi kalau nanti pelajar-pelajar itu akan jadi mahasiswa akan jadi sarjana, kemudian dengan pilihan hidup masing-masing profesinya kan akan memimpin. Lah ketika memimpin itu perlu ada dukungan nilai-nilai afektif ya, yang mendukung nilai kognitif dan psikomotor, yaitu yang terkait dengan nilai etik itu tadi.
Lah itu harus ditumbuhkan di awal dari ruang kelas. Dari ruang kelas. Iya. Lalu apa yang salah, Prof? Karena anak-anak ini kan juga belajar di ruang kelas, Iya. tapi outputnya kok seperti itu? Apakah yang salah di ruang kelasnya, atau memang dari anaknya, atau yang mana Oke. yang kurang pas? Pembelajaran itu selalu baik. Guru mengajar selalu menyampaikan hal-hal yang baik. Ya. Tetapi ada hal-hal yang tidak sempat tersentuh oleh para pendidik. Apa itu? Digitalisasi, faktor yang dari luar. Dulu mungkin sebelum ada internet, sebelum ada alat-alat yang bisa kita membuka situs apapun, ya yang dihadapi diterima dalam pembelajaran itu apa yang dia dapat dari lingkungannya, baik di rumah, masyarakat maupun di sekolah. Sehingga akulturasinya itu adalah akulturasi budaya yang dia lihat sehari-hari di lingkungannya. Dengan era global itu akulturasinya sangat luas. Oke. Yang tidak tersentuh oleh orang tua, tersentuh oleh anak-anaknya. Sehingga nilai-nilai etis itu harus dimasukkan di ruang kelas lewat apa? Lewat pembelajaran. Oke. Sehingga disitulah dibutuhkan satu, materi pembelajaran harus tidak penuh dengan aspek kognitif. Tidak hanya aspek pengetahuan saja, Oke. tapi harus dimuati dengan aspek-aspek tentang karakter, tentang nilai, tentang moral. Agar apa? Peserta didik ini di kelas itu mendapat literasi etis. Bagaimana memahami nilai-nilai, bagaimana menganalisis nilai-nilai, bahkan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai itu sebagai prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga kalau itu sudah diolah di kelas, sehingga anak memiliki sesuatu, apalagi sesuatu itu dia dapatkan dari role model, Ya. dari gurunya, Ya. dari lingkungan sekolahnya, yang setiap hari dia belajar di kelas selalu guru menyentuh aspek-aspek nilai, maka itu akan menjadi sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik. Oke. Lah dengan sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik, terutama nilai-nilai tadi itu, ketika dia menganalisis problema di luar, dia kaitkan dengan nilai-nilai, dengan etika, dengan karakter. Begitu dia akan berbuat sesuatu, dia ingat ini baik, ini benar, ini salah, ini benar, ini buruk, ini baik, dan seterusnya. Seperti itu, Mbak. Jadinya etika atau moral ini menjadi dasar pondasi yang begitu Iya. penting, begitu Sangat ya. penting. Itunya harus kokoh dulu. Harus kokoh. Oke. Dan di kelas itu tidak ada cara lain kecuali dengan pembelajaran. Lah dengan pembelajaran itu harus butuh model ya. Butuh model pembelajaran. Semua model pembelajaran baik ya, semua model pembelajaran baik. Tapi ada model pembelajaran yang terpilih yang nanti akan bisa memandu Ya. agar ada nilai-nilai yang bisa dikeluarkan lewat pembelajaran. Sebelum kita masuk ke model pembelajaran ya Prof Atal Iya. ya, saya ingin ke Prof Ribu dulu untuk menjelaskan secara real tadi Prof. Kalau katanya Prof Atal ada sisi digitalisasi yang kemudian orang tua ini tidak bisa sentuh, tapi kemudian bisa di cover oleh nilai-nilai tadi. Kembali lagi ke pondasi itu. Kalau Prof Ribut melihatnya di lapangan seperti apa sih Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nyambung apa yang disampaikan oleh Prof Ato tadi. Nah, kalau ditanyakan tentang bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan, Ya. kita semua tahu gitu ya, karena media sosial yang biasa kita sebut dengan medsos. Betul. Itu kan sekarang sudah sampai ke pelosok negeri gitu ya. Tidak hanya dimiliki oleh orang kota, tapi sudah sampai ke pelosok desa, bahkan anak yang masih belum, katakanlah belum bisa lancar berbicara saja sudah Konsumsi memegang gadget. Iya, gadget gitu ya. Akhirnya apa? Ya semua yang ada di situ dia cerap. Padahal usia-usia seperti itu kan merupakan apa istilahnya, masa keemasan bagi seseorang untuk menanamkan nilai-nilai, terutama nilai-nilai etika tadi. Nah, berbicara tentang etika, sebenarnya etika itu kan norma yang mengatur bagaimana seharusnya kita berperilaku. Semua orang di semua negeri ini, bahkan di seluruh dunia, itu punya etika, karena kan kita sebagai makhluk sosial itu selalu berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Betul. Nah, ketika berinteraksi dengan orang lain juga tidak bisa dipungkiri bahwa ego itu kadang lebih mendominasi. Maunya semuanya itu
akui benar gitu ya. Semuanya pokoknya aku dan aku. Lah bagaimana dengan orang lain? Nah, ini kalau tidak ada norma yang mengatur itu, otomatis semuanya inginnya diakui, inginnya menonjol gitu ya. Nah, ini makanya kita kenal etika, dan ini sangat penting ditanamkan yang tadi dinamai berliterasi tadi gitu ya. Karena kalau berliterasi kan mulai dari tahu dulu normanya seperti apa. Nah, ini kan di keluarga juga ada norma, di masyarakat juga ada norma, di sekolah apalagi gitu ya. Biasanya yang dikenalkan ya di sekolah karena ada aturan tertulis. Di keluarga kan tidak ada aturan tertulis, tapi justru aturan yang ada di keluarga itu menjadi fondasi gitu ya. Tapi kenyataannya ketika menggunakan media sosial itu kan sebenarnya berkomunikasi. Nah, terjadi hoak. Hoak itu kan sesuatu yang tidak senyatanya, tidak yang sebenarnya yang disampaikan. Dan sekarang ini kita sulit membedakan mana yang hoak dan mana yang benar. Nah, padahal ada etikanya ini dalam berkomunikasi gitu ya. Ini kalau dalam istilah pragmatik itu ada namanya prinsip berkomunikasi. Nah, itu banyak tokoh yang sudah mendeklarasikan prinsip-prinsip itu. Ya, ini secara garis besarnya saja, ini ada tokoh namanya Delheim, ada Labov dan seterusnya itu. Kalau kita berkomunikasi dimanapun tempatnya itu harus tahu kapan waktunya. Yang dimaksud kapan tidak harus menunjuk pada waktu, tapi kapan itu pada situasi apa kita berkomunikasi. Misalnya seperti ini akan berbeda nanti ketika di luar sana, gitu ya. Nah, itu yang pertama, kapan situasinya, kita harus tahu situasi. Misalnya saja ketika orang lagi sibuk, tiba-tiba pokoknya harus dijawab pertanyaannya itu ya, itu harus dilayani gitu ya. Ini kan tadi situasi. Yang kedua, siapa kepada siapa itu ya, jadi partisipan istilahnya itu. Saya berbicara dengan siapa, orang lain juga begitu, harus tahu ini berbicara dengan siapa. Nah, pemahaman terhadap siapa berbicara kepada siapa ini nanti akan berkaitan dengan pilihan-pilihan kata gitu ya. Betul. Jadi inilah yang dinamakan prinsip kesantunan tadi, prinsip kesantunan dalam berkomunikasi, termasuk di dalamnya tadi saya misalnya kalau membaca berita hoax karena sudah terbiasa selalu baca yang benar, itu akhirnya apa? Bisa jadi kan kalau tidak tahu bahwa ini ada berita hoax, itu langsung diterima informasi itu. Nah, dari ketidakadanya pemahaman itu akhirnya bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami juga. Ini norma juga ya, gitu. Jadi ini siapa berbicara kepada siapa. Kemudian di keluarga juga begitu. Anak kepada orang tua akan berbeda dengan orang tua kepada anak. Tetapi, nah kebanyakan orang tua juga punya aku kan lebih tua, kan gitu ya. Betul. Akhirnya boleh menggunakan kata apa saja gitu ya. Dan bagaimana saja intonasinya itu terserah gitu, karena kamu kan anak saya gitu ya. Nah, ini ada kesantunannya juga. Jadi orang tua kepada anak itu juga ada prinsip kesantunan. Jadi saling lah ya, Prof ya, nggak selalu orang tua yang harus benar pada anak, jadinya anaknya juga berontak juga. Nah, itu juga yang saya rasakan tuh. Nah, gimana ya selanjutnya ya kita sebagai generasi muda ini menyikapi hal-hal seperti itu. Usai jeda kami akan segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami di Diskusi Kebangsaan dan Keagamaan. Di ruang kelas bersama dengan Profesor Dr. Ato Miftahul Huda MPD dan juga Profesor Dr. Ribut Wahyu Erianti MPD. Kita lanjutkan ya, Prof Ribut, tadi kita lanjutkan Prof, bagaimana kemudian di lapangan itu sebegitu mengerikannya
Kalau kemudian saya bayangkan dan saya bandingkan dengan generasi saya waktu masih kecil gitu ya, kayaknya nggak gitu-gitu banget, Prof. Ngomong ke orang tua tuh kayaknya takut gitu, Prof. Iya. Nah, itulah tadi efek atau dampak negatif dari media. Tadi kan mulai dari kecil anak-anak sudah disuguhi oleh tayangan-tayangan di media sosial yang memang sulit untuk memfilternya. Tadi Prof. Atok menyampaikan perlu filter. Tapi bagaimana kita bisa memfilter? Sementara orang tua kadang itu senang kalau anaknya itu bermain gadget. Karena apa, bisa disambi dengan berkegiatan yang lain atau ikut main gadget sekalian, TikTokan gitu. Bahkan seperti itu. Ya, betul. Nah, ini ya. Jadi ini memang satu fakta, fenomena yang harus kita pahami. Makanya tadi semuanya perlu ditumbuhkan literasi tadi, literasi etik tadi. Karena tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ketika berkomunikasi dengan orang tua itu juga ada etikanya. Kalau itu kan memang orang sudah memahami. Tapi orang tua kepada anak ini kan juga belum tentu semuanya paham. Kadang yang dia pahami itu ya kalau saya kepada anak ya itu tadi bisa semau gue gitu ya. Nah ini tapi kan apa yang dilakukan oleh orang tua itu nanti akan dicontoh oleh anak gitu. Karena orang tua itu bagaimanapun pasti akan menjadi teladan. Itu dalam pendidikan kan keluarga itu menjadi tempat yang pertama dan utama dalam menanamkan atau dalam mendidik anak, termasuk di dalam beretika tadi. Nah ini kalau dalam keluarga. Kemudian kalau di sekolah apa juga seperti itu. Nah ini ada kaitannya dengan hasil penelitian saya ini. Kebetulan saya ini kan juga meneliti tentang kekerasan verbal di sekolah. Nah selama ini yang dibahas di media-media itu kan kekerasan itu terjadi antara guru ke siswa atau siswa ke siswa kan gitu ya. Tapi yang lebih banyak diekspos itu kan kekerasan fisik. Dan kekerasan tentunya semua bentuk kekerasan itu melanggar etika. Betul. Karena dianggap tidak baik, karena merugikan orang lain, bahkan bisa dampaknya itu lebih panjang gitu ya daripada peristiwanya. Nah itu. Nah, kalau yang selama ini banyak diekspos kan yang fisik. Padahal kalau yang verbal, istilahnya boleh dikatakan verbal bullying, itu dampaknya lebih parah lagi. Karena yang terserang atau yang terkena dampaknya itu justru psikologis, gitu ya. Ini hasil penelitian saya sudah menunjukkan itu. Bahkan dampaknya itu mulai dari yang ringan sampai yang sangat berat. Yang sangat berat apa, Prof? Nah, yang sangat berat itu begini. Dari komunikasi guru ke siswa yang mungkin sebenarnya tujuannya bukan untuk kekerasan, tapi karena pilihan kata, cara menyampaikan itu juga menurut siswa itu menyinggung perasaan. Bahkan sampai dia tidak mau pergi ke sekolah. Nah ini ya, tidak mau pergi ke sekolah. Dia melampiaskan kejengkelannya pada temannya. Karena apa? Dia tidak berani melawan gurunya. Hasilnya jadi ada bully gitu ya, Prof ya. Nah itu. Jadi ini masalah etika juga. Yang tadi saya katakan etika tidak hanya diberlakukan untuk murid kepada guru, tapi guru kepada murid juga. Ini hal yang baru ya di dewasa ini kalau kemudian kita bandingkan dengan masa lalu adalah mental health atau kesehatan mental. Itu kan saat ini generasi muda sangat melihatnya tuh penting banget gitu, Prof. Sampai itu tadi dikatain dikit ya, istilahnya kalau kita bandingkan dulu kan ya bodo amat ya, Prof ya. Kalau sekarang kan kayaknya mental health itu nomor 1, sehingga dampaknya tuh kemana-mana gitu, Prof. Nah itu menjadi kayak 12 sisi dipisau gitu, Prof. Maksudnya mental health itu bagus banget, tapi kalau kemudian itu menjadi over juga kayaknya gimana, Prof? Atau melihatnya, Prof? Oke, terima kasih. Tadi ada statement bagus ya dari Prof Ribut bahwa anak itu kan meniru. Nah itu kan ada teorinya, teori pembelajaran sosial oleh Bandura, bahwa teori itu menekankan bahwa anak itu belajar itu dengan meniru orang dewasa atau role modelnya. Sehingga kalau yang ditiru itu adalah kakak kelasnya,
kalau yang ditiru itu adalah apa yang dia dapatkan di rumah, yang ditiru itu yang didapatkan di masyarakat, apa yang ditiru itu apa yang didapat di kelas, maka dia itu dalam berinteraksi ya akan menggunakan apa yang dia dapatkan dengan meniru tadi itu. Lah kalau meniru yang dilakukan itu hal-hal yang baik, itu akan berdampak positif. Kalau yang ditiru itu berdampak hal-hal yang tidak baik, itu pasti akan berdampak negatif. Sehingga ketika bagaimana mental health itu harus ditumbuhkan, itu tidak bisa dengan tiba-tiba kan, harus ada atmosfer, ada atmosfer. Atmosfer apa diantaranya ya? Pengakuan peserta didik oleh guru. Kemudian kalau role modelnya itu guru, maka guru itu harus bagaimana beretika di kelas. Tutur katanya harus sopan dan santun, tidak melakukan intimidasi, tidak menggunakan diksi-diksi yang akan ditiru. Kata goblok itu bisa jadi didapatkan siswa bukan dari rumah, bisa jadi, tapi dari sekolah. Di sekolah siapa? Bisa jadi di kelas. Ketika maaf pendidik secara tidak arif mengatakan anak nggak bisa dengan kata-kata yang kasar tadi itu, sehingga ada memori di situ. Tetapi kalau pilihan-pilihan diksinya di kelas itu dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang bisa menumbuhkan nilai-nilai, maka disitulah mental health-nya mulai terbangun dari sisi konsep, dari sisi kata-kata. Ya. Sehingga kalau tadi Prof. Ribut melakukan riset itu, temuan saya juga begitu tentang kekerasan verbal itu ternyata jauh lebih banyak dialami dan dilakukan pada anak-anak atau siswa putri dibanding yang putra. Kalau yang putra kekerasan dan jauh diingat, sehingga bagaimana menumbuhkan mental health itu, atmosfer belajar harus kondusif, harus menyajikan situasi kelas yang menyenangkan. Nah, sehingga di rumah pun juga begitu. Hasil riset saya di Bandung juga begitu. Ketika seorang anak nggak mau pulang, pulangnya pingin diantar gurunya, karena ternyata figur gurunya menjadi satu-satunya role model dibanding orang tuanya. Orang tua di rumah. Ternyata setelah guru itu saya ajak wawancara, ternyata gini temuannya itu, ketika di rumah setiap ada persoalan belajarnya anak yang disampaikan ke orang tuanya, ke ibunya nyuruh kakaknya, "Kak, tolong Kak, adik itu dibantu." Nah, jadi harapan adik tadi ada jawaban dari orang tua dilimpahkan kepada adik, kepada kakaknya. Begitu ke kakaknya mesti kamu repotin aku terus. Gara-gara gini aku nggak bisa gini, nggak bisa gini. Sehingga itu berbeda ketika di kelas. Begitu di kelas, anak punya kesulitan, siswa punya kesulitan. "Bu, saya ini apa sayang? Kenapa kok nggak bisa begini? Ibu bantu ya." Lah ternyata kata-kata yang lemah lembut itu menjadi memori yang panjang bagi si anak itu. Di rumah mendapat penolakan, di sekolah mendapat penerimaan. Sehingga kalau berkaitan dengan mental health tadi itu, anak terkondisi lebih nyaman ketika di kelas, lebih nyaman ketika dengan bu gurunya, dengan pak gurunya. Nah, sehingga itulah apa yang dilakukan di hadapannya oleh orang dewasa akan menjadi potret yang ditiru oleh dirinya. Literasi etis ini berarti begitu kompleks ya Prof ya, karena kalau jadi orang tua itu kayaknya susah banget gitu meluangkan waktu untuk anaknya di kondisi kita harus struggle, bekerja di ekonomi yang seperti ini, kita harus tahu pertumbuhan perkembangan anak sehingga kita. ada time quality itu di situ ketika orang tua dengan anak itu, bagaimana memanfaatkan durasi waktu yang pendek di tengah kesibukan orang tua ketika anak butuh. Nah, sehingga anak butuh nggak dilempar kepada kakaknya. Contoh kecil tadi ya sayang, ntar ya, ini baru datang nih papa atau ayah baru datang nih, ibu baru datang, nanti dibantu deh adik. Misalnya jangan itu kan ada harapan, solusinya akan dijawab. Atau kemudian menyekolahkan anak itu menjadi salah satu jalan pintas yang instan ya. Maksudnya oke, sudah sekolah berarti saya mendidik anak ini udah beres. Gak bisa dititipkan istilahnya kayak ya? gitu ya. Iya. Atau yang nggak di negeri atau swasta masuk ke boarding school itu kan kesehariannya di sana tuh Prof. Betul. Jadi kalau kita lihat paket-paket kurikulum itu kan bagian penting ya, bagaimana nilai etis itu terbangun lewat pembelajaran. Berarti harus masuk di kurikulum. Sehingga maaf ya, kenapa ada sekolah Z, sekolah X ya. Nah,
mungkin masyarakat milih sekolah Z deh, Ya. tidak sekolah X. Ya. Kenapa? Kalau di sekolah itu aku sudah nggak murui ngaji lagi, Ya. aku sudah nggak murui bagaimana bertutur kata yang baik, Betul. bagaimana sholat kalau itu di Islam ya. Sudah, karena di paket sekolah sudah ada di situ. Nah, berarti paket yang dibutuhkan orang tua terjawab. Ya. Orang tua tidak dibebani lagi kurikulum rumah yang mengharuskan dia mengawal belajar spiritual atau agamanya si anak. Ya. Nah, boarding school kan sudah menjawab. Sehingga kenapa sekolah X tidak dipilih, misalnya sekolah Y dipilih, ya paling tidak ada paket yang orang tua berharap itu akan didapat oleh anaknya. Untuk orang tua yang belum bisa achieve ke sana tuh gimana, Prof? Ya, dia harus membuka diri, harus bersosialisasi. Apa kebutuhan jangka panjang bagi generasinya dia itu yang akan datang. Kan anak itu butuh modal pembelajaran awal ya, tidak hanya kognitif saja, tidak aja pengetahuan saja, tapi afektifnya, sikap-sikapnya itu nggak cukup. Orang tua itu menjadi mentor bagi anaknya, harus disosialisasikan dengan fakta-fakta di masyarakat. Sehingga kalau sekolah itu ada paket yang seperti itu, diajari berinteraksi dengan teman bagaimana, diajari berinteraksi dengan yang lebih tua bagaimana, diajari bagaimana berkomunikasi, berkolaborasi, saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling tolong menolong. Kalau dalam karakter bangsa kita kan ada karakter gotong royong, karakter jujur, ya karakter mandiri. Itu kan paket yang nggak bisa dihadirkan di rumah secara instan. Ya. Itu harus dilakukan secara periodik di ruang lain. Dalam hal ini adalah di sekolah atau mungkin di pesantren ya. Jadi atmosfer itulah yang bisa digunakan untuk membentuk generasi beretika. Jadi ada kurikulumnya, ada rumah dalam tanda kutip untuk mengimplementasikan nilai-nilai, terus nilai-nilai itu didapatkan dari hasil memahami, menganalisis. Sehingga kalau saya misalkan ya, etika kita, saya kepada orang tua memberikan sesuatu dengan tangan kanan, ini kan tidak serta-merta saya memberikan dengan tangan kanan. Ada role model yang ternyata kalau memberikan sesuatu pada Pak Guru, Bu Guru, pada ayah dan ibu, pada orang yang dewasa, itu harus dengan tangan kanan. Kenapa? Karena moral tangan kanan menunjukkan etiket yang baik, yang kiri tidak baik. Mungkin di negara lain nggak masalah, yaitu tangan kanan, tangan kiri dilemparkan juga nggak ada masalah, karena moralnya nggak disepakati oleh masyarakat itu bahwa itu sebuah nilai. Kita sepakati ya, harus santun pada orang yang lebih dewasa. Tadi itu Mbak. Jadi literasi itu luas. Maka kalau berkaitan dengan generasi yang saya maksud itu kan ya pasti generasi itu sedang berproses menempuh pendidikan ya, sehingga harus dibangun literasinya itu di kelas. Habis itu dapatnya di lingkungannya, di masyarakatnya, sampai implementasi global dalam kehidupannya. Nah, itulah ada proses panjang yang kemudian harus kita lalui. Dan ya. Harus konsisten ini. Nggak bisa pokoknya kita anak-anak kita kasih paket ini aja, paket ini nggak bisa itu. Itu yang sifatnya duratif itu tidak melekat. Anak punya memori panjang kalau dilibatkan. Dalam teori tripartite attitude itu, setelah ada kognitif, ada pengetahuan, ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Nah, implementasinya bagaimana? Ya harus ada afektif. Lah di afektif itulah artinya dia menjadi pelaku. Lah ketika dia menjadi pelaku itu akan menjadi memori panjang. Ketika menjadi memori panjang itu akan menjadi meternya, akan menjadi karakter yang dia miliki. Jadi itu akumulasi ya Prof ya, akumulasi dari proses dari awal sampai akhir, kemudian mulai dari keluarga, lingkungan, sekolah, sebelum kita terjun ke masyarakat harus bersosialisasi dan beradaptasi seperti apa. Sebelum nanti ke Prof Ribut ya Prof, saya ingin Anda menjawab dan menjelaskan, karena selain generasi yang juga harus belajar, ternyata orang tua itu juga harus belajar Prof. Nah, ada banyak sekali batasan atau hambatan selain karena ekonomi juga atau waktu, tapi ada tingkat atau kualitas pendidikan orang tua yang mungkin lulusan SD atau di bawah anaknya. Nah, itu ngejarnya harus kayak apa Prof ya? Usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Diskusi Kebangsaan dan Keagamaan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan mengenai generasi yang beretika, literasi etis di ruang kelas. Prof Ribut menjelaskan pertanyaan saya tadi, Prof, kalau dulu tuh kita ditanyain cita-citanya apa, jawabannya mainstream, Prof, polisi, dokter, guru. Kalau sekarang anak-anak ditanyain cita-citanya apa, YouTuber, TikTokers, affiliator, itu kan banyak sekali pilihan. Nah, orang tua itu kan baru ya, Prof ya, dengan hal-hal seperti itu. Sebagai orang tua yang punya keterbatasan, tentunya kita harus gimana, Prof? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali ini, tapi juga sulit dijawab ini ya. Karena apa? Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Atok bahwa kita ini kan tidak hanya berada di keluarga, tidak hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat yang biasanya itu disebut dengan tripusat pendidikan. Jadi pendidikan itu diperoleh di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, agar terjalin sinergi ya, sinergi yang baik antara sekolah, keluarga, sekolah, dan masyarakat, memang ini di dalam proses pendidikan itu harus saling ya. Tadi kan disampaikan sekarang ini kan orang menyerahkan sepenuhnya pendidikan pada sekolah, tidak bisa. Karena apa? Sebagian besar waktu anak kan ada di dalam keluarga. Nanti di sekolah kan hanya berapa jam saja, kemudian juga di masyarakat. Nah, bagaimana orang tuanya agar bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan di sekolah? Ini ada namanya, boleh dikatakan paguyuban, ada istilahnya komite. Jadi harus ada parenting kan gitu ya. Jadi melalui beberapa bentuk tadi sebenarnya ini merupakan salah satu cara orang tua bisa mengikuti perkembangan yang ada, mengikuti tuntutan-tuntutan yang ada atau kebutuhan yang ada. Misalnya di sekolah itu juga sudah ada namanya komunitas ya, komunitas belajar itu ya. Kemudian juga ada juga namanya paguyuban tadi yang berusaha menjembatani antara komunikasi orang tua dengan pihak sekolah. Nanti bisa sambung gitu, apa yang diajarkan di sekolah bisa dipahami oleh orang tua dan dilanjutkan di keluarga. Karena kalau tidak sambung nanti justru bingung anak ini. Di sekolah itu kan diajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik, berinteraksi yang baik. Tapi di rumah, kok gitu? Kok begitu? Ini mana yang harus saya ikuti? Nah, itu kan bingung ya. Belum lagi nanti di masyarakat, di medsos itu kan yang global tadi itu ya, itu seperti itu, ini mana gitu ya. Padahal anak-anak ini kan memang masih dalam proses mencari jati diri gitu ya. Ya, orang tua harus proaktif juga, tidak bisa lagi pokoknya anak kan sudah tak sekolahkan di situ, yaitu tanggung jawabnya sekolah, tidak bisa lagi karena tripusat tadi ya. Nah, itu. Kemudian kalau di sekolah gitu ya, kalau di sekolah bagaimana cara menanamkan tadi? Anak-anak sekarang ini kalau dinasehati kan seperti apa itu? Dianggapnya kuno itu kan gitu ya. Kolot kan gitu ya. Malah tidak didengarkan gitu ya. Makanya ini perlu model tadi ya, role model. Nah, di rumah perlu model, di sekolah juga model. Prof, sekarang modelnya atau role model idolanya tuh sekarang udah K-pop. Nah, Prof, gimana yang tuh, dimaksud Prof? model itu tidak harus yang baik-baik, tidak harus yang menjadi idola gitu ya. Karena kalau yang menjadi idola sudah pasti. Kadang ya itu tadi yang diidolakan justru yang tidak cocok dengan etika atau norma yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat dan di keluarga. Karena mungkin yang diidolakan itu yang di mancanegara, yang tadi disampaikan, mereka punya etika, tapi etika mereka bukan etika kita gitu ya. Nah, oleh karena itu yang seperti itu bisa juga ditampilkan menjadi model, tapi model yang perlu dikaji gitu, dikaji bersama itu ya. Nanti akhirnya akan muncul namanya disiplin positif. Selama ini kan disiplin itu dianggapnya berat sekali, karena disiplin dalam bentuk apa ini? Tekanan, harus begini, harus begini. Kalau tidak begini maka akan terjadi, akan mendapat hukuman kan gitu ya. Nah, ini sudah bukan zamannya lagi. Sekarang ada namanya disiplin positif, itu melalui kesepakatan antar siswa dan guru, sehingga seolah-olah berangkatnya bukan dari gurunya, bukan dari orang yang lebih tua, tetapi seolah-olah itu berangkatnya dari
siswa berangkat dari kesadaran mereka, pemahaman mereka. Kalau sudah menjadi kesepakatan, mau melanggar kan juga lah. Ini kan kesepakatan yang sudah dijalin bersama tadi. Lah itu tadi kan permintaan saya, keinginan saya, kok saya langgar sendiri gitu ya. Ini kalau disiplin positif itu arahnya ke pemahaman, penyadaran diri tentang apa yang baik dilakukan dan yang tidak baik untuk dilakukan. Nah itu namanya disiplin positif. Itu yang sekarang sedang ditumbuh kembangkan di sekolah. Nah itu. Dan kemudian kalau dalam pembelajaran diintegrasikan di dalam mata pelajaran itu kadang juga begitu, larinya ke kognitif lagi kan gitu ya. Nah ini makanya tadi untuk model-model ditayangkan pembelajarannya menggunakan problem based learning. Jadi ada contoh kasus yang kurang baik, siswa diminta untuk menelaah, mengamati dulu. Kalau ada seperti ini, apa pendapatmu? Apa yang harus dilakukan gitu ya? Sehingga kan seolah-olah itu berangkat dari diri kita sendiri. Ada gitu proses ya. analisa Ada di sana ya. untuk siswa itu berpikir. Iya, gitu itulah ya, yang dinamakan literasi tadi. Literasi gitu ya. etis. Jadi Dan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu sekejap sehari 2 hari. Itu harus bertahun-tahun ya. Dan ternyata ini juga hasil penelitian saya dari program kemitraan itu, ternyata ketika anak-anak itu disuguhi tayangan-tayangan contoh-contoh yang kurang baik, itu di luar dugaan. Analisis mereka itu di luar ekspektasi kita itu. Ternyata munculnya bermacam-macam dan luar biasa. Kemudian kalau diminta untuk memberikan solusi juga itu ternyata sangat kreatif. Nah, yang seperti ini yang diharapkan tadi ya, dan itu akhirnya kalau dalam hal pembentukan disiplin itu juga mengarah ke disiplin yang positif. Anak-anak itu kalau melihat sesuatu tidak langsung dicontoh, tapi ditelaah terlebih dahulu, dipahami. Nah, ini apa sih seperti ini gitu ya. Kemudian itu cocok tidak dengan norma yang ada di keluarga, di sekolah, di masyarakat kan gitu ya. Nah, kemudian juga didampingi sehingga bisa menelaahnya itu secara sistematis. Misalnya kalau ada contoh-contoh anak-anak itu kan idolanya kan drakor. Ya, gitu ya. Nah, itu yang di sana pasti ada romantisnya, ya pada ya, gitu ya. Nah, itu kalau tidak ada pembimbingan, pendampingan, mengajak diskusi bersama, bisa jadi yang dicontoh seperti itu karena dianggapnya wah ini lagi tren gitu ya. Ini bagus untuk dicontoh sehingga menjadi terkenal gitu. Saya menyesuaikan minat dan juga bakat ya para siswa, tapi juga menyelipkan nilai-nilai di sana begitu ya. Prof Ato, saya ingin Anda menjelaskan ada hasil penelitian juga mengenai metode pembelajaran ya Prof ya. Ada Mbak. Seperti apa itu Prof? Jadi ini temuan saya setelah tahun 2011, 2012, 2013 ya, ketika kita itu mengantarkan mahasiswa PKL istilahnya itu, guru itu kalau mau ngajar kan ada persiapannya yang namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di situ banyak sekali, karena saya IPA ya, banyak sekali guru itu di tujuan pembelajarannya ingin mengeluarkan atau ingin memunculkan karakter-karakter, ingin memunculkan nilai-nilai. Tapi dari hasil evaluasi yang kami lakukan saat itu guru menyatakan sulit untuk dilakukan karena tidak dan belum menemukan model yang tepat. Maka tahun 2013 ya saya olah sampai akhirnya 2016 itu ketemu sebuah model yang namanya OIDDE. Nah, itu merangkum dari yang tadi disampaikan oleh Prof. Ribut tadi. O-nya itu, ini kan model pembelajaran itu sintak ya Mbak. Sintak itu artinya langkah-langkah yang tidak boleh dilewati. Jadi langkah pertama dilakukan, baru langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Itu sintak. Dan itu ciri model pembelajaran. Nah, di model OIDDE itu, yang O-nya itu orientation. Di situ peserta didik, misalkan guru IPA ngajar persoalan pencemaran, maka materi yang disajikan itu harus berorientasi kontekstual dan faktual, tidak hanya textbook. Jadi yang misalkan saya ngajar di Sengkaling nih, sekolah saya di Sengkaling, maka saya harus berusaha menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang ditemui sehari-hari peserta didik, dan itu saya angkat sebagai aspek orientasinya. Jadi pembelajaran kita kaitkan dengan faktual.
Terus yang di I-nya identify. Ini guru menugaskan kepada peserta didik secara individu. Ketika di orientasi tadi guru menayangkan entah video, entah gambar. Ya, kalau di OID ini kita sarankan guru itu menampilkan hasil temuannya guru. Nah, ini loh saya menemukan di sekitar sekolah kita ada tumpukan sampah ya yang belum terurus. Nah, itu dijadikan sebagai materi penguat tentang pencemaran lingkungan tadi. Habis itu anak di sintak kedua, di identify tadi, ditugasi anak-anak silakan kamu identifikasi. Kalau ada sampah menumpuk seperti ini, menurut kalian ada hal-hal apa yang menurut kalian tidak benar? Seharusnya bagaimana? Ya. Diidentifikasi secara individu. Nah, barulah masuk sintak ketiga, discussion. Lah, mereka itu akhirnya diajak oleh guru untuk berdiskusi. Lah di OID ini saya menggunakan teorinya Ahrens. Teori Ahrens itu bahwa diskusi yang efektif adalah pertama heterogen. Ada laki, ada perempuan, ada akademik menengah, ada akademik atas, supaya tidak ada dominasi di diskusi itu. Ya, gendernya juga begitu. Ya, gendernya laki perempuan. Ya, mereka berdiskusi itu pertama kali bermusyawarah. Dari 4 orang atau 5 orang tadi kelompok kecil itu, kamu nemu apa? Mbak El tadi nemu apa? Ya. Bu Ribut nemu apa? Saya nemu apa? Sepakat untuk menjadikan satu topik. Jadi topik itu tidak ditentukan oleh guru. Ya. Nah, mereka setelah itu berdiskusi. Lah, diskusi sekalian dengan presentasi lah. Di OID itu presentasinya tidak ada juru bicara. Jadi 4 orang itu maju ke depan, masing-masing menyampaikan yang disepakati di diskusinya tadi. Lah, baru sintak yang keempat, decision-nya tadi, itu pengambilan keputusan atas hasil diskusinya. Keputusannya adalah keputusan etis. Nah, jadi kalau ada sampah tadi gimana? Itu contoh kecil ya, Mbak ya. Nah, dari situlah akhirnya kita bisa memberikan imbas bahwa jargon hari ini, buanglah sampah pada tempatnya, salah. Karena kata-kata buang bermakna sampah tidak bermanfaat. Lalu bagaimana mengganti kata buanglah sampah pada tempatnya? Diksinya harus kita ganti. Letakkan sampah pada tempatnya. Sampah basah di tempat sampah basah, sampah organik di tempat sampah organik, plastik di tempat plastik. Sehingga mindsetnya adalah, oh ternyata sampah itu tidak dibuang, tapi harus diletakkan, ditempatkan, karena masih punya nilai manfaat. Lah di sintak yang terakhir, E-nya itu adalah engage and behavior, keterlibatan perilaku. Setelah anak tadi memutuskan hasil diskusinya secara kelompok di OID itu, guru menugasi lagi. Silakan kalian buat keputusan apa yang bisa kamu lakukan. Nah, ditulis itu. Setelah ditulis, dari keputusan kamu itu apa yang kamu bisa lakukan dengan jujur, tidak berbohong, dan kamu bisa lakukan mulai hari ini atau besok dan seterusnya. Nah, mereka menulis pernyataan itu. Lah, engage and behavior ini adalah nilai etis yang dibangun dari kognitif, dibangun dari afektif, dengan diskusi tadi ada komunikasi, ada kolaborasi, ada musyawarah tadi itu. Maka keputusan saya, oh kalau begitu, kalau ada sampah di sekolah saya, maka saya harus begini, harus begini, harus begini. Keputusan itu yang di engage and behavior dalam OID itu nyata, bisa dibuktikan. Lah, itulah salah satu model bagaimana menghadirkan nilai-nilai, menghadirkan moral, menghadirkan karakter lewat pembelajaran. Nah, mungkin kalau pembelajaran yang berbasis masalah tadi itu cukup sampai kepada diskusi, tapi tidak sampai kepada pengukuran perilakunya. Lah, OID itu sampai dengan engage and behavior, keterlibatan perilakumu opo seperti ini. Nah, nextnya mau gimana? Actionnya gitu gimana? Dan itu harus relate. Berarti ini ada integrasi ya antara Prof. Ribu dan juga Prof. Ato ini ya. Kalau kemudian pesertanya dilibatkan untuk berpikir kritis, menganalisa, kemudian kesimpulannya kita harus ngapain kalau ada case yang sama begitu ya. Gitu. Dan kita punya perilaku yang insya Allah akan berdasarkan nilai-nilai atau moral-moral yang berlaku gitu ya. Karena kita sudah pada segmen terakhir, Prof. Saya ingin Prof. Ribu dulu untuk memberikan closing statement, singkat saja, Prof. Terima kasih. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi bisa disimpulkan bahwa ternyata penumbuh kembangan moral etik ya pada anak-anak didik kita, anak-anak kita itu sangat penting, dan itu harus dilakukan secara sinergi antara pihak keluarga, sekolah, dan
masyarakat. Dan ini perlu ada satu yang bisa dijadikan pijakan. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa di dalam surat An-Nahl Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat adil dan kebajikan. Nah, kebajikan itulah yang perlu dijabarkan menjadi moral etik tadi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Prof Ato, monggo Prof, singkat saja. Oke, terima kasih. Jadi menumbuhkan generasi beretika itu tidak bisa serta-merta, harus ada proses. Nah, proses menumbuhkan itu dengan literasi etis. Lah, bagaimana literasi etis untuk generasi ke depan? Nah, di dunia pendidikan harus diawali dari kelas. Kelas itu kan ruang kecil ya, yang terbangun di sebuah sekolah yang atmosfernya akan berdampak luas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau dalam Islam juga begitu, Rasulullah itu hadirkan dalam rangka untuk memperbaiki akhlak ya, supaya masyarakat generasi yang akan datang manusia-manusia berakhlak mulia. Sehingga akhlak mulia itu kunci untuk bisa menumbuhkan generasi beretika. Saya kira itu. Terima kasih banyak Prof Ato, Prof Ribu sudah hadir di Dialog Kebangsaan dan juga Keagamaan. Kita hari ini bahas mengenai generasi beretika, literasi etis di kelas. Semoga kita juga sebagai generasi bisa menuju ke sana ya, generasi yang penuh dengan etika. Dari sini saya belajar etika itu bisa membedakan antara mana yang berhak memang kita lakukan dan mana yang benar untuk kita lakukan. Sebelum kita bertindak, setidaknya dengan etika kita bisa berpikir satu kali lagi. Saya Elvira Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Dialog Kebangsaan dan Keagamaan selanjutnya. Sampai jumpa.